Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya perangkat audio berupa radio dan tape player merek Polytron model MP4200KC. Model ini dibuat sekitar tahun 2000-an, dilengkapi dengan 2 deck audio tape kaset player, radio penerima AM/FM, serta 1 buah input mikrofon dengan efek echo. Panel depan nampak seperti ini. Pintu kaset tape terdapat 2 buah. Deck A, stiker transparansi hilang. Terdapat tulisan auto vocal changer dan dynamic sound system. Pada skala gelombang radio terdapat 2 deretan frekuensi, yaitu FM dan MW, dengan fitur high sensitive receiver dan mode FM stereo atau mono. Panel atas perangkat nampak seperti ini. Produk Polytron ini termasuk ke dalam varian Mega Power. Panel belakang perangkat nampak seperti ini. Ya, tongkat antena penerima FM kondisinya patah, hanya tersisa bagian pangkal sekitar 1 cm. Stiker merek, model, dan nomor seri perangkat, tertera sumber tegangan input bisa dari 2 pilihan, yaitu AC 110 atau 220 volt dan DC atau baterai 8 x 1,5 volt. Terdapat soket RCA audio output untuk keperluan sambungan eksternal perangkat subwoofer. Tegangan AC input menggunakan kabel dengan kepala berbentuk angka 8. Tray baterai sebagai sumber input DC perangkat memuat sejumlah 8 buah baterai ukuran D 1,5 volt. Perangkat ini kita dapat dari tukang rongsok, sayang jika dibuang. Kita coba nyalakan perangkatnya, apakah masih berjalan? Mode input radio tidak terdengar suara sedikit pun. Fungsi tape ada masalah dengan deck mekanik tape. Tombol fungsi mekanik tape tidak bekerja. Pintu kaset bermasalah pada engsel. Oke, kita bongkar perangkatnya. Lepaskan terlebih dahulu cover atas, terdiri dari 2 buah skrup pengencang. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Polytron MP4200KC komponen pada cover atas nampak seperti ini. Terlihat beberapa kaki komponen berkarat, kemungkinan bekas tersiram air. Saklar mode suara bermasalah saat ditekan, tangkai tidak bisa kembali. Power amplifier berada pada modul atas perangkat menggunakan komponen utama IC 601 AN7135, daya maksimal 2 x 7,5 watt. Regulator tegangan 9 volt menggunakan IC 501 AN7809. Tegangan ini untuk menyuplai rangkaian motor penggerak mekanik tape, preamplifier head dan mikrofon, serta tuner radio.
Ini adalah dial dan skala gelombang radio menggunakan sistem slide gigi plastik. Potensio pengatur level mikrofon, efek echo, dan grafik equalizer sebagian tangkai patah. Cover depan dan belakang nampak tidak rapat, sepertinya spacer skrup pengencang patah. Baik, lanjut kita bongkar bagian cover depan dan belakang perangkat. Skrup pengencang sudah bukan bawaan atau aslinya, sebagian ukuran dan jenis skrup berbeda. Skrup pengencang sebelah kiri perangkat susah dibuka karena spacer patah dan masih menempel pada ujung skrup, ditambah kepala skrup tertutupi debu. Ya, ada beberapa spacer skrup yang patah, kemungkinan akibat terbanting atau jatuh. Terdapat pegas menempel pada magnet speaker, kemungkinan ini adalah pegas bass reel yang lepas. Mechanic tape terdapat 2 dek, head tape masih original atau bawaan perangkat Polytron. Tombol fungsi mechanic tape tidak normal, sebagian berat saat ditekan dan susah kembali saat di stop. Preamplifier head tape berada di samping mechanic tape dan bersatu dengan modul rangkaian tuner radio. Di bagian tengah perangkat terdapat kotak plastik yang berfungsi sebagai ruang akustik untuk speaker woofer, sehingga nada rendah atau bass akan lebih maksimal dikeluarkan oleh speaker. Untuk itu, model perangkat ini dikenal dengan varian Mega Power atau disingkat MP. Ya, ini adalah modul rangkaian tuner radio dan preamplifier head tape. Pada modul rangkaian utama, skrup berbeda jenis dan tidak semua terpasang, kemungkinan bekas proses reparasi sebelumnya. Ya, ternyata PCB modul utama pecah pada bagian tengah, kemungkinan bekas tertimpa benda berat ke bagian volume utama pada cover atas. Kita lakukan pengecekan jalur yang putus pada PCB. Sebelumnya kita lepas terlebih dahulu potensio pengatur volume utamanya. Potensio pengatur volume utama menggunakan jenis kaki tekuk dengan jumlah kaki sebanyak 7 pin. Potensio menggunakan sistem CT, nilai resistansi 50 kilo ohm.
Potensio pengatur level mikrofon dan efek echo patah di bagian tangkai, serta satu buah potensio pengatur frekuensi grafik equalizer mengalami kerusakan yang sama. Potensio pengatur level mic dan efek echo nilai resistansi 10 kilo ohm, sedangkan grafik equalizer nilai resistansinya 100 kilo ohm. Lepas, semua potensio geser pada modul rangkaian utama. Potensio geser dengan jumlah kaki 6 pin, panjang badan 4 cm, panjang tangkai 1,5 cm. Ada beberapa jalur PCB yang tidak tersambungkan oleh teknisi sebelumnya. Semua jalur yang putus akibat retak papan rangkaian sudah kita periksa. Bersihkan PCB dari debu yang menutupi komponen dengan disiram menggunakan air sumur. Untuk memperkuat sambungan papan rangkaian yang retak, kita aplikasikan lem epoksi di bagian lapisan atas dan bawah PCB. Bersihkan koneksi saklar mode suara dan saklar fungsi input perangkat dengan menggunakan kontak cleaner. Permukaan atas saklar fungsi input terkena korosi. Bersihkan dengan sikat kawat kuningan. Ini adalah soket input mikrofon dengan ukuran diameter lubang 6,5 mm. Di sebelah kiri PCB modul utama terdapat rangkaian rectifier dan filter regulator tegangan utama. Kapasitor filter dengan kapasitas 2200 mikrofarad 35 volt. Rectifier jembatan penuh menggunakan 4 buah dioda dengan kode IN5392. Kopling output dari power amplifier ke speaker menggunakan kapasitor dengan kapasitas 1000 mikrofarad 16 volt melalui soket BO601 ke speaker di panel depan perangkat. T206 adalah transistor 2SC2236, merupakan transistor NPN berfungsi sebagai saklar tegangan negatif untuk motor penggerak mekanik tape. RT201 adalah variabel resistor 4,7 kilo ohm yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor eksternal mekanik tape. IC 401 CD3207GP yang berfungsi sebagai echo effect circuit. Rangkaian preamplifier mikrofon dan auto vocal changer menggunakan komponen utama transistor 2SC945. Potensio geser grafik equalizer, mikrofon level, dan efek echo kita ganti dengan model dan nilai yang sama sejumlah 7 buah. Potensio pengatur volume utama masih bagus dan layak, jadi tidak perlu diganti. Lempeng logam bagian bawah berkarat, bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner.
S301 saklar fungsi input perlu diperiksa. Coba kita ukur koneksi antar pin pada saklar tersebut. Ya, koneksi saklar sebagian bermasalah. Kita lepas dan periksa kondisinya. Bagian dalam saklar nampak seperti ini. Lepas lempeng saklar, kemudian bersihkan semua bagian lempeng dan terminal saklar dengan kontak cleaner. Terminal saklar sudah bersih. Untuk lempeng saklar sejumlah 4 buah, bersihkan dengan amplas grade 1000. Kondisi saklar sudah pulih. Pasang kembali saklar ke posisi semula di PCB modul utama. Lanjut ke modul rangkaian, tuner radio, dan preamplifier head tap. Preamplifier head tap menggunakan komponen utama IC JRC 2068D, merupakan low noise dual operational amplifier, masing-masing 1 buah per kanal. S201 adalah saklar mode play atau rekam pada fungsi tape player. Komponen utama pada rangkaian tuner radio penerima adalah IC TEA 5711 yang merupakan komponen terintegrasi untuk radio penerima AM/FM stereo. Pada modul ini juga terdapat soket RCA audio output untuk subwoofer eksternal. Bersihkan saklar mode play record menggunakan kontak cleaner. Dial dan skala gelombang radio menggunakan sistem slide gigi plastik. Berikan pelumas pada masing-masing bagian gigi. Lanjut ke bagian panel depan perangkat. Buka speaker, kemudian bersihkan seluruh bagian panel depan. Pintu kaset deck A dan B bermasalah pada bagian pengait engsel. Kita perbaiki dengan cara mengganti pengait menggunakan baut ukuran M3. Lakukan hal yang sama pada pintu kaset deck 2. Berikutnya, perbaiki spacer skru pengencang cover perangkat panel depan yang patah. Rekatkan spacer
dengan menggunakan lem epoksi. Mechanic tape dengan kondisi seperti ini. Head tape dan pinch roller masih bawaan perangkat Polytron. Beberapa bagian komponen mechanic tape terkena korosi. Sepertinya base rail mechanic deck A bermasalah. Coba lepas base rail, selanjutnya kita lakukan perbaikan. Ya, kondisi base rail, dua buah pegas lepas, biasanya selongsong tengah pecah, sehingga badan base rail terdorong pegas keluar dan lepas. Untuk mengakalinya, lem bagian selongsong dalam dengan super glue agar badan base rail tidak mudah lepas atau longgar karena bagian yang pecah tersebut. Jangan lupa masukkan pegasnya, kemudian pastikan gigi bawah ikut berputar saat badan reel diputar. Pasangkan base reel pada poros reel di mechanic tape, masukkan pegas bawah terlebih dahulu. Jika ring penahan reel bagian atas hilang, bisa diganti dengan kawat email ukuran 0,2 mm dengan cara dililitkan pada ujung atas batang poros reel. Pasang kembali komponen otomatis stopnya. Jika pemasangan komponen otomatis stop tepat, saat posisi tombol play aktif dan capstan berputar, tombol play tidak akan trip. Permasalahan pada deck B yaitu tombol fungsi play tidak kuat kembali ke posisi standby saat di stop, disebabkan oleh pegas yang hilang. Lepas terlebih dahulu pinch rollernya, kemudian kita pasang pegas yang hilang tersebut. Tombol fungsi play deck B sudah normal, masih ada komponen yang hilang yaitu pengait tombol fungsi pause sehingga tombol tersebut tidak berfungsi. Mechanic tape digerakkan oleh motor dengan tegangan input 9 volt DC arah putaran CCW menggunakan kontrol kecepatan eksternal. Pasang kedua karet sabuk yang hilang dengan ukuran nomor 12 untuk idle coupling dan nomor 19 untuk capstan ke motor. Karet sabuk sudah terpasang. Berikutnya kita coba motornya apakah masih normal. Berikan tegangan 9 volt DC pada terminal nomor 1 dan 2 motor. Baik, motor masih berfungsi normal. Terlihat flywheel capstan berputar. Bersihkan permukaan head tape dengan alkohol. Perbaikan mechanic tape sudah selesai. Lepas semua knob tombol mechanic tape, cuci dengan air deterjen termasuk knob lainnya.
Tambahkan pelumas pada gigi engsel pintu mekanik tape dek A dan B. Stiker transparan tutup pintu kaset dek A menggunakan stiker cabutan dari perangkat Polytron model lain, dimensinya sama. Bersihkan seluruh cover perangkat dengan air deterjen. Banyak permukaan yang tergores. Maklum, barang ini kita dapatkan dari rongsok, beberapa bagian tidak kita cat ulang. Trapo power supply menggunakan single sekunder output. Lilitan primer terdapat pilihan sumber tegangan input 110 volt atau 220 volt. Terdapat dua buah sekring pengaman dengan arus 250 mA dan 400 mA masing-masing untuk pilihan sumber tegangan input AC lilitan primer trapo. Coba kita ukur tegangan output sekunder traponya. Output sekunder trapo dengan kabel warna putih-putih. Tegangan sekunder trapo terukur 15,5 volt AC. Jika dikonversi ke DC menjadi sekitar 21 volt DC tanpa beban. Berikutnya kita perbaiki batang antena radio penerima FM. Karena kondisinya patah, maka kita ganti dengan antena baru. Semua modul rangkaian sudah kita periksa dan diperbaiki. Sambungkan modul rangkaian utama dengan trapo power supply, speaker, dan sebagai input kita pergunakan tuner radio. Ukur tegangan pada terminal BO504 yang merupakan titik tegangan DC utama. Ya, tegangan terukur 20 volt DC. Hidupkan perangkat ke mode input FM. Dengan pH sekitar 5,6. FM Radio Bebas. Siga tutut malah muluk, tapi lamun dina cangkeng, api-api urang teh laku baju duit. Ya, modul rangkaian utama dan tuner telah bekerja normal. 6 bulan ya. Oke, sekarang rasanya gimana, Pak? Ini adalah kotak akustik ruang untuk speaker whopper. Di kedua sisi terdapat lubang yang menghubungkan ruangan speaker kanan dan kiri. Selain berfungsi sebagai box akustik ruang speaker, kotak ini berfungsi sebagai dudukan modul rangkaian perangkat. Pasang kembali semua komponen pada sisi kotak akustik ruang speaker.
Semua komponen telah terpasang. Sekarang kita coba mode tape playernya. Proses pemeriksaan dan perbaikan perangkat telah selesai. Rapihkan pengkabelan, pasang cover depan dan belakang, serta perkuat dengan sejumlah skrup. Knop saklar fungsi hilang. Kita tidak punya yang sama persis dengan bawaan perangkat ini. Ganti dengan model lain, perlu disesuaikan panjang tangkainya. Ayah berita di TV ada anak di TV ya saat menunaikan ibadah sholat subuh jadi syariat subuh sarigi kudu jang harti rumah kau gaya salah wadah kapayun lumayan mah hati lumayan apa wakil atta ketua Superjas lamaran mama wakil atta bayar gula hari duku di Pelangi FM, sahabat sehat keluarga Anda. Prengsek pihatur Seni Sunda wayang golek kanggo danget ayeuna. Insya Allah enjing urang. Waspada dirakakeun parebut bakak. Ayeuna mangsana ayang yang geus gede. Ya. Ulah dianggap kumakan. Proses perbaikan dan restorasi Polytron model MP4200KC telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.